Ia berhasil selamat dalam sebuah kecelakaan tunggal di jalan yang licin yang berkecepatan 150 km per jam. Saya sangat tertarik dengan berita yang singkat ini, dengan beberapa kata-kata yang tertulis di dalamnya. Dikatakan nasib beruntung dan berhasil. Pada saat ini saya membawa judul firman Tuhan untuk kita, berhasil dan beruntung. Sebelum kita membahas mengenai berhasil dan beruntung yang akan kita bahas melalui buku Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Kita baca saudara-saudara buku Yosua 1 ayat 1 sampai 8. Di sana diceritakan mengenai sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Nun abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Sebab setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ini adalah perpindahan kepemimpinan untuk memimpin bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Dikatakan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, dalam ujung dari cerita ini, di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ditanyakan masing-masing kita, mana yang Anda pilih? Berhasil atau beruntung? Bagaimana cara untuk berhasil? Bagaimana cara untuk beruntung? Di dalam buku Kejadian 39 ayat 2, pengalaman Yusuf, seorang yang selalu berhasil dalam hidupnya, di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Kita lihat di Kejadian 39 saudara-saudara, ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaan. Saya berpikir semuanya kita pada saat ini merindukan selalu berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kehidupan sehari-hari. Tetapi dikatakan Yusuf di sini selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bila mana kita dilihat oleh orang lain selalu berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan dalam kehidupan kita sehari-hari, orang pun rindu ingin mengetahui apa rahasia dari keberhasilan kita. Apa kunci, apa langkah supaya kita berhasil. Kita lihat dalam buku Kejadian ini, Yusuf berhasil di sini bukan semata-mata oleh karena dia pintar, oleh karena dia seorang yang hebat, pendidikan tinggi dan lain sebagainya. Tetapi dikatakan bahkan dijelaskan lebih jelas di Kejadian 39 ayat 21 sampai 24. Demikian bunyinya, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Karena penyertaan Tuhanlah Yusuf, sebabnya dia berhasil. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Menjadi kesayangan Tuhan. Kalau saudara-saudara ingin berhasil, hendaknya kita menjadi kesayangan Tuhan. Kesayangan Tuhan. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf.
Dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ. Dialah yang mengurus. Kita juga harus orang yang bisa dipercaya. Dimanapun kita bekerja, apapun yang menjadi aktivitas kita sehari-hari, harus bisa dipercaya. Supaya apa yang kita lakukan berhasil, sama seperti Yusuf. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakan kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia. Dan apa yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Tuhan ikut campur. Kita rindu juga pada saat ini, saudara-saudara yang mendengarkan firman ini, Tuhan ikut campur dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam rumah tangga kita, agar kita berhasil. Apa yang membuat Yusuf mendapatkan penyertaan dari Tuhan? Apa yang bisa kita lakukan supaya Tuhan menjadi pelindung kita, menyertai kita, memberikan keberhasilan bagi kita? Ada beberapa hal yang bisa kita lihat lewat kisah hidup Yusuf. Yusuf selalu rajin bekerja. Selalu rajin bekerja. Segala miliknya diserahkannya pada kuasa Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Ini membuktikan bahwa Yusuf adalah orang yang rajin dalam bekerja. Saya yakin juga orang-orang yang rajin dalam pekerjaannya pasti berhasil. Yusuf adalah orang yang rajin. Yang kedua adalah Yusuf yang tetap menjaga kekudusannya. Kalau kita lihat cerita ini di ayat yang ke-9, bahwa Yusuf digoda oleh istri Potifar. Sesungguhnya ada banyak kesempatan bila mana istri Potifar menggoda Yusuf, tetapi Yusuf menjaga kekudusan. Dia tidak mau melakukan perzinahan itu. Dia tidak mau melakukan di luar daripada tanggung jawab, hak, dan kewajiban. Karena dia tahu itu bukan istrinya. Menjaga kekudusan. Yang ketiga dikatakan Yusuf menjauhi dosa. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Kita harus menjauhkan diri. Kita yang harus keluar. Kita harus yang menjauh dari dosa. Yusuf lari dari perempuan itu. Ini menjauhkan diri dari dosa. Ada banyak pencobaan, ada banyak tantangan, ada banyak godaan yang datang kepada kita. Boleh saja kita anggap itu keberhasilan dan keberuntungan, tetapi mendekatkan diri kita kepada dosa. Tetapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Dia menjauhkan diri dari dosa. Yang berikut dikatakan Yusuf adalah orang yang jujur. Kejujuran juga menjadi suatu hal untuk langkah kepada keberhasilan seperti Yusuf. Dia tidak memanfaatkan situasi bila mana segala sesuatu dipercayakan untuk dikerjakan oleh Yusuf di istana itu. Yang sesungguhnya banyak waktu, banyak kesempatan untuk dia pergunakan untuk memperkaya diri dan kehormatan baginya. Tetapi dia adalah orang yang jujur. Dikatakan saudara-saudara di ayat 8 dan 9. Dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Hanya istrinya. Segala harta, kekuasaan, tahta diserahkan kepada Yusuf. Tetapi Yusuf adalah seorang yang jujur. Ya, jujur saudara-saudara. Yusuf tidak mendendam. Kalau kita lihat sejarah kedatangan Yusuf ke Mesir, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita lihat bagaimana perlakuan saudara-saudaranya kepadanya. Dia dijual, diperlakukan dengan tidak baik, seperti tidak saudara. Tetapi pada saat terjadi kelaparan, Yusuf bukan memperlakukan seperti diperlakukan oleh saudara-saudaranya. Yusuf menyambut saudara-saudaranya dengan baik, melayani, memenuhi bahkan kebutuhannya. Yusuf bukan seorang pendendam. Kalau saudara ingin berhasil dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kehidupan sehari-hari,
hendaknya kita menjadi orang yang tidak mendendam. Yang berikut, Yusuf memiliki sikap positif. Kadang-kala saudara-saudara, sikap positif ini jarang kita miliki. Selalu kita berpikir negatif kepada setiap orang. Pembicaraan orang, pendapat orang, perbuatan orang, selalu negatif. Tetapi bagi kita pada saat ini kita harus bersikap positif. Dia tidak pernah bersungut-sungut, mengeluh, tidak pernah menyesali nasib. Kenapa saudara-saudaranya menjualnya kepada orang Midian? Kenapa diperlakukan dengan demikian? Yusuf tidak pernah mengungkapkan rasa sungut-sungut, rasa menyesal. Tetapi semuanya perjalanan hidupnya dia syukuri. Inilah yang dilakukan oleh Yusuf. Sebabnya dia berhasil. Pada keberhasilan terdapat sasaran dan tujuan. Masing-masing kita merindukan keberhasilan. Masing-masing kita rindu setiap orang tua anaknya berhasil. Sama seperti Yusuf berhasil dalam segala pekerjaannya. Berhasil adalah hasil dari sesuatu yang diraih melalui ketekunan, kerja keras, bahkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Keberhasilan biasanya merupakan buah yang diperoleh setelah menempuh sebuah proses tertentu. Membutuhkan waktu, usaha yang serius. Di masa-masa yang sulit seperti zaman sekarang ini, setiap orang berlomba-lomba supaya berhasil. Entah itu berhasil dalam pendidikan, entah itu berhasil dalam usaha. Tetapi setiap orang, ada banyak orang yang berhasil. Berhasil menyelesaikan pendidikannya. Mereka merasa tidak puas. Berhasil usahanya sudah mulai berjalan, tetapi mereka tidak puas. Bahkan mereka berhasil untuk membangun bahtera rumah tangga, tetapi mereka tidak puas. Itu sebabnya sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang Tuhan janjikan bagi kita, berhasil dan beruntung. Berhasil dan beruntung ini seperti Yusuf lakukan. Yusuf selalu rajin bekerja. Yusuf tetap menjaga kekudusan. Yusuf menjauhi dosa. Yusuf adalah orang yang jujur. Yusuf tidak mendendam dan selalu berpikiran positif. Berpikiran positif. Seberapa penting bagi kita keberuntungan? Kalau kita sudah menyelesaikan pendidikan kita, apakah kita sudah beruntung mendapatkan pekerjaan? Kalau kita sudah membangun bahtera rumah tangga kita, apakah kita beruntung mendapatkan rumah tangga yang bahagia? Kalau kita sudah menjalankan usaha kita, kita berhasil membangun usaha, apakah kita beruntung dalam usaha kita? Sementara kata beruntung mengacu kepada sesuatu peristiwa yang kebetulan, di luar dugaan. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, orang biasa menganggap bahwa keberuntungan itu adalah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tetapi ternyata Alkitab mengatakan bahwa keberuntungan pun datangnya dari Tuhan. Bagi kita, sebuah keberuntungan bisa jadi mengejutkan, tetapi itu tetap saja tidak akan pernah terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Kata berhasil oleh karena penyertaan Tuhan. Beruntung pun oleh karena penyertaan Tuhan. Ada satu tulisan yang mengatakan demikian. Orang bodoh kalah dengan orang pintar. Orang pintar kalah dengan orang licik. Orang licik tidak pernah menang dari orang yang beruntung. Jadilah orang yang beruntung. Pada kesempatan ini, saya rindu agar kita semuanya berhasil dan beruntung dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kepada pernyataan di atas mengenai berhasil dan beruntung. Bila mana kita merindukan keberhasilan dan keberuntungan, masing-masing kita tentu punya alasan sendiri. Supaya saya berhasil, supaya saya beruntung. Yosua 1 ayat 8 tadi mengatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab demikianlah perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ada langkah-langkah yang harus kita lalui untuk menuju kepada keberhasilan dan keberuntungan. Yang pertama dikatakan memperkatakan firman. Yang kedua merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga bertindak hati-hati sesuai firman Tuhan
alias menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak semerta-merta saudara-saudara, Tuhan menjanjikan keberhasilan bagi kita. Tuhan menjanjikan keberuntungan bagi kita. Ada hal-hal yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. 3 langkah yang harus kita lakukan. Dikatakan memperkatakan firman. Kalau kita buka firman Tuhan di dalam buku Matius 12 ayat 36 sampai 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, kita harus pertanggungjawabkan pada akhir. Pada saat tiba penghakiman, Yesus datang yang kedua kali. Kita akan mempertanggungjawabkan. Dan melalui ucapan kita lah kita mendapatkan keselamatan. Dan melalui ucapan kita, kita akan mendapatkan hukuman. Itu sebabnya kita harus menjaga setiap kata-kata kita. Apakah kata-kata kita adalah kata-kata membangun, kata-kata sia-sia, atau hal-hal yang tidak baik yang selalu kita ungkapkan kepada orang? Itu sebabnya Raja Daud menyatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Karena kata-kata ini pada saat sudah keluar, tidak bisa lagi ditarik. Itu sebabnya kita harus selalu mengawasi setiap kata-kata kita yang keluar dari mulut. Raja Daud mengungkapkan itu. Dan bahkan di dalam buku Matius 12 ayat 34 menyatakan, menjaga hati pun menjadi hal yang mutlak untuk kita lakukan. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Apa yang diucapkan mulut adalah meluap dari hati. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga setiap kata-kata kita. Hendaknya setiap kata-kata kita itu membangun, memotivasi, mendorong orang semakin dekat kepada Tuhan. Yang kedua dikatakan, merenungkan firman siang dan malam. Pesan pentingnya merenungkan firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 menyatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan pada saat ini, kita harus merenungkan firman itu siang dan malam. Merenungkannya, saudara-saudara. Merenungkan. Supaya kita, dikatakan di ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja diperbuatnya berhasil. Bila mana kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang kita perbuat berhasil. Ini janji Tuhan bagi kita. Ini yang harus kita percayai. Ini yang menjadi pengharapan kita pada saat ini. Bila mana kita mendengarkan firman Tuhan ini. Merenungkan. Apakah kita sudah selalu merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Atau hanya hari-hari kebaktian kita datang ke gereja untuk menjadi pendengar firman Tuhan, tidak pernah merenungkan? Yang ketiga, menjadi pelaku firman. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika demikian, kamu menipu diri sendiri. Yakobus 1 ayat 22. Orang-orang yang hanya mendengar atau membaca tetapi tidak melakukan, digambarkan sebagai berikut. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya, yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Menjadi pelaku, bukan hanya pendengar, bukan hanya merenungkan, tetapi harus pelaku firman Tuhan. Harus kita mengetahui kenapa kita harus menjadi pelaku. Karena kita bila mana terlibat di dalam melakukan firman Tuhan, yang pasti kita akan lebih lama untuk mengingatnya. Kita terlibat di dalamnya. Kalau hanya membaca, kalau hanya merenungkan, tidak terlibat untuk menjadi pelaku, apa yang kita dapatkan, saudara? Kita harus menjadi pelaku. Kita harus menjadi pelaku supaya keberhasilan
menjadi bagian kita. Dikatakan di ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia untuk melupakannya, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada satu sukacita bila mana kita sudah menjadi pendengar. Ada satu sukacita bagi kita bila mana kita merenungkan. Lebih sukacita besar bila mana kita menjadi pelaku. Karena di dalam perbuatan kita sehari-hari akan menjadi satu terang bagi orang lain, menjadi cermin bagi orang lain untuk ikut akan Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, janganlah engkau lupa. Kata lupa saya ulangi di sini saudara-saudara. Lupa itu sesuatu menunjukkan bahwa pernah kita dengar, bahwa pernah kita melakukan, bahwa pernah kita menjadi terlibat di dalamnya. Tetapi kita melupakan. Itu sebabnya dikatakan sesuatu. Jangan pernah lupa. Itu sesuatu yang sudah pernah kita ketahui. Tetapi kita tidak ingat dan bahkan kita mengabaikan karena kesibukan dunia ini. Sering terjadi saudara-saudara bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita lupa akan Tuhan karena pekerjaan, karena kesibukan kita sehari-hari. Dan banyak godaan-godaan yang membuat kita lupa. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu. Mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan telah menjanjikan bagi kita rancangan yang baik. Bukan rancangan yang tidak baik. Dan bahkan Tuhan menyatakan ada harapan. Masa depan yang lebih baik. Yeremia 29 ayat 11. Tuhan ingin kita berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup. Tuhan ingin kita semuanya umat-umatnya berhasil dan beruntung dalam rumah tangga. Mendidik anak. Membawa rumah tangga kita ke jalan yang baik. Menuju kebahagiaan. Artinya bukan saja keselamatan. Tetapi kebahagiaan Tuhan janjikan bagi kita. Keberhasilan Tuhan janjikan bagi kita. Keberuntungan Tuhan janjikan bagi kita. Untuk mencapai hari depan yang penuh dengan harapan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Bila mana kita sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan. Bila mana ada satu peralihan pekerjaan dari hidup kita. Sama seperti yang dialami oleh Yosua. Bila mana Musa akan memberikan jabatan yang baru. Pekerjaan yang baru. Kehidupan yang baru. Ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi Tuhan memberikan satu janji bagi kita. Janji yang sama masih berlaku bagi kita pada saat ini. Bila mana janji itu diberikan kepada Yosua untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan ke tanah Kanaan untuk bebas, untuk menikmati kehidupan yang baru. Janji itu juga menjadi bagian kita. Janji itu juga berlaku bagi kita. Karena saya yakin dan percaya masing-masing kita pada saat ini rindu berhasil dan beruntung. Walaupun ada banyak orang sudah berhasil menyelesaikan pendidikan. Berhasil segala sesuatu dilakukan. Tapi sering kita tidak beruntung saudara. Tidak beruntung, tidak seberuntung orang lain. Tetapi janji Tuhan memberikan bagi kita bukan hanya keberhasilan. Tetapi Tuhan memberikan bagi kita satu keberuntungan dalam pekerjaan kita sehari-hari. Inilah janji Tuhan bagi kita. Kadang kita hanya mengejar keberhasilan. Kita mencapai keberhasilan tetapi tidak mendapatkan keberuntungan. Tetapi Tuhan katakan di ayat Yosua 1 ayat 8. Saya ulangi kembali Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa. Janganlah engkau lupa memperkataan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Apakah di antara saudara-saudara semuanya yang mendengarkan sabda nasihat firman Tuhan ini rindu berhasil? Apakah saudara-saudara cukup hanya berhasil? Tuhan menjanjikan bagi kita bukan hanya berhasil, tetapi keberuntungan pun Tuhan janjikan bagi kita. Artinya saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus,
Bila mana kita sudah mendengarkan nasihat firman Tuhan ini, Tuhan telah menyediakan bagi kita satu keberhasilan penuh dan keberuntungan. Kita akan melakukan pekerjaan kita akan menjalankan rumah tangga kita akan melanjutkan pendidikan kita dengan keberhasilan. Dan Tuhan akan ikut campur dalam keberuntungan untuk menjalankan usaha, untuk menjalankan rumah tangga, untuk melanjutkan pendidikan. Inilah yang menjadi firman Tuhan dan janji bagi kita untuk menghadapi hari-hari kita, khususnya di akhir zaman ini. Bila mana ada banyak tantangan, banyak godaan, banyak hal-hal yang menggoda kita untuk jauh daripada Tuhan. Tetapi jangan lupa janji Tuhan ini bagi kita. Tuhan menjanjikan bagi kita keberhasilan dan keberuntungan. Itu yang menjadi doa dan harapan kita, agar semua umat-umat Tuhan boleh berhasil dan beruntung dalam kehidupan sampai Yesus datang yang kedua kali. Ini yang menjadi doa dan harapan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Oh Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada saat yang indah ini kami sudah mendengarkan nasihat firman-Mu melalui pengalaman Yosua untuk memimpin bangsa Israel. Engkau telah menjanjikan keberhasilan dan keberuntungan. Hal yang sama pun Tuhan pada saat ini masih berlaku bagi kami, umat-umat-Mu yang mendengarkan janji ini. Agar kami masing-masing boleh mendapatkan keberhasilan dan keberuntungan. Itu semuanya oleh karena penyertaan Tuhan. Bapa kami di sorga pada saat yang indah ini, biarlah keberhasilan itu boleh menjadi bagian kami. Dan keberuntungan itu boleh menjadi bagian kami. Sementara kami menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Sementara kami dipersiapkan untuk kerajaan sorga yang Engkau telah sediakan bagi kami. Bapa kami di sorga, bila mana Tuhan ada dosa pelanggaran kami, melalui kata-kata kami, perbuatan kami, ampunilah kami Tuhan seperti kami mengampuni orang